Kami dari kelompok 2 Taruna Poltrada Bali, program studi Diploma 4 Transportasi Darat, kelas Transportasi Darat L, terdiri dari saya sendiri, Dimas Wedwi Ratamaputra, Dinar Fatia Siraj, Farhan Sani, Gian Brainard Kuemba, Fatmaira Junita, dan Ilvan Aka Mahendra. Sekarang kami akan menyampaikan materi tentang teori lokasi Weber. Teori lokasi biaya minimum Weber. Alfred Weber merupakan seorang ekonom Jerman yang mana tulisannya diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan judul Alfred Weber's Theory of Location of Industry pada tahun 1929 oleh C.G. Friedrich. Dasar teori lokasi biaya minimum Weber. Minimisasi biaya, di mana ketika berproduksi kita harus sebisa mungkin mengeluarkan biaya yang rendah untuk mendapatkan output tertentu. Lokasi industri bergantung pada total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum, karena dengan biaya transportasi dan tenaga kerja minimum identik dengan keuntungan yang mencapai tingkat maksimum. Selanjutnya, 6 asumsi Weber dalam teori lokasi biaya minimum. Yang pertama, wilayah yang seragam dalam hal topografi, iklim, dan penduduknya. Kedua, sumber daya bahan mentah. Tidak semua jenis sumber daya alam terdapat di setiap tempat. Ketiga, upah tenaga kerja. Ada upah yang baku yang telah ditetapkan sehingga jumlahnya sama di setiap tempat. Tetapi, ada pula upah yang merupakan hasil persaingan antar penduduk. Keempat, terdapat hanya satu jenis alat transportasi serta ketergantungan terhadap biaya transportasi. Besarnya biaya transportasi tergantung pada masa bahan baku serta jarak dari asal bahan baku ke lokasi pabrik. Kelima, terdapat kompetisi antar industri. Setiap industri pasti melakukan persaingan untuk memperoleh pasar dan keuntungan yang lebih besar. Keenam, manusia selalu berpikir rasional untuk pengembangan industri. Location Triangle. Berikut ini akan ditampilkan gambar beserta keterangannya, di mana T adalah lokasi optimum, M1 dan M2 sumber bahan baku, P pasar, X, Y, dan Z bobot input dan output, A, B, dan C jarak lokasi input dan output. Dengan gambar tersebut, kita bisa melihat keterkaitan biaya transportasi dan bahan baku untuk mendapatkan lokasi yang optimum. Lokasi yang optimum berada pada titik T, yang mana berada di tengah-tengah dekat bahan baku, namun tidak terlalu jauh dengan pasar. Sehingga biaya angkut dari lokasi industri ke pasar tidak akan terlalu mahal, sekaligus mudah untuk mendapatkan bahan baku. Indeks material. Indeks material mengemukakan apakah lokasi optimum itu lebih dekat ke pasar atau lebih dekat ke bahan baku. Indeks material dapat dihitung dengan rumus berikut. IM sama dengan bobot bahan baku lokal per bobot produk akhir. IM kurang dari 1. Berarti perusahaan atau industri itu mendekati pasar. IM lebih dari 1. Berarti perusahaan tersebut akan berlokasi mendekati bahan baku. Pengaruh biaya tenaga kerja terhadap lokasi industri digambarkan oleh kurva isodopan. Ketika berada di lingkaran hal ini akan mempengaruhi T apakah mendekati L dengan biaya tenaga kerjanya yang murah atau akan tetap di T. Namun untuk melakukan perpindahan
itu perusahaan akan mempertimbangkan berbagai hal yang akan mempengaruhi produksi industri. Contohnya dengan ketersediaan fasilitas pendukung produksi, fasilitas kesehatan, transportasi yang baik, apakah akan setimpal dengan penambahan biaya transportasi dengan memindahkan titik T ke titik L. Faktor yang mempengaruhi lokasi usaha. Yang pertama ada biaya transportasi. Biaya transportasi merupakan faktor pertama dalam menentukan lokasi, sedangkan kedua faktor lainnya merupakan faktor yang dapat memodifikasi lokasi. Titik terendah biaya transportasi adalah titik yang menunjukkan biaya minimum untuk angkutan bahan baku dan distribusi hasil produksi. Biaya transportasi dipengaruhi oleh berat lokasional. Berat lokasional adalah berat total barang berupa input yang harus diangkut ke tempat produksi untuk menghasilkan satu satuan output yang akan dibawa ke pasar. Ada kemungkinan sumber berbagai barang baku dan pasar berada pada arah yang berbeda. Dalam hal ini, lokasi biaya transportasi termurah adalah pada pertemuan dari berbagai arah tersebut. Yang kedua ada upah tenaga kerja. Menurut Weber, upah tenaga kerja haruslah diminimalisasi karena dampaknya akan memaksimumkan biaya. Yang ketiga ada dampak aglomerasi. Dampak aglomerasi merupakan pengumpulan atau pemusatan dalam lokasi atau kawasan tertentu. Contohnya, pemerintah DKI menetapkan daerah Pulau Gadung sebagai tempat aglomerasi pabrik. Dalam teori penentuan lokasi industri yang dikemukakan oleh Alfred Weber, dijelaskan ada konsep isotim, kurva garis biaya transportasi, dan isodapan, kurva garis kenaikan biaya transportasi. Asumsi konsep isotim dan isodapan dalam penentuan lokasi industri oleh Alfred Weber sebagai berikut. Pertama, isotim merupakan garis biaya transportasi yang sama untuk jarak tertentu baik dari pusat sumber daya imaterial ke industri atau dari industri ke pasar. 2. Isodapan merupakan garis biaya transportasi total yang sama untuk jarak tertentu dari penjumlahan seluruh isotim material, isotim pasar atau isotim material 1, isotim material 2. Industrial Location Theory. Teori kedua adalah Industrial Location Theory. Menurut Weber, ini dijelaskan dengan menggunakan segitiga lokasional, di mana lokasi optimum atau P adalah keseimbangan antara kekuatan yang ditimbulkan oleh sumber bahan baku atau input 1 dan input 2, dan titik pasar atau market. Untuk mengetahui apakah lokasi optimum lebih dekat ke sumber input atau ke pasar, digunakan indeks bahan, yaitu perbandingan berat input bahan lokal dengan berat produk akhir. Berikut disajikan gambar beserta keterangan perhitungan indeks bahan baku. Menurut Weber, dalam penentuan lokasi industri diasumsikan bahwa 1. Unit studi terisolasi, homogen, konsumen terpusat di titik tertentu. Semua unit perusahaan dapat memasuki pasar yang tidak terbatas atau persaingan sempurna. 2. Sumber daya alam. 3. Bahan lainnya seperti mineral dan biji besi. 4. Tenaga kerja tidak tersedia secara luas. Berikut juga ditampilkan gambar beserta keterangan. Gambar apabila biaya angkutannya didasarkan pada jarak. B apabila biaya angkut bahan baku lebih mahal daripada hasil industri. C apabila biaya angkut bahan baku lebih murah daripada hasil industri. Beberapa kemungkinan lokasi industri menurut total biaya atau biaya produksi ditambah biaya transportasi adalah sebagai berikut. Lokasi industri 1. Pada gambar di atas dapat dilihat bila biaya transportasi dari bahan baku ke industri dan biaya transportasi dari industri ke pasar sama, maka lokasi industri dapat diletakkan di dekat bahan baku atau dekat pasar atau di mana saja antara lokasi bahan baku dan pasar. Maka dari itu semua lokasi dapat dipilih tanpa meningkatkan biaya transportasi. Lokasi industri 2. Pada gambar di atas dapat dilihat bila biaya transportasi dari bahan baku ke industri lebih mahal daripada biaya transportasi dari industri ke pasar,
maka lokasi industri dapat diasumsi diletakkan di dekat bahan baku untuk meminimalkan biaya transportasi sehingga mendapat keuntungan maksimal. Untuk kasus ini sebagai contoh adalah perusahaan mebel. Jika bobot input lebih besar daripada output, artinya biaya transportasi total lebih mahal per ton per kilometer untuk mengangkut input atau kayu yang diperlukan untuk menghasilkan satu satuan output atau mebel daripada mengangkut output atau produk akhir per ton per kilometer bila tarif angkutan input dan output sama. Ini disebut weight lossing activity. Tarif angkutan input lebih tinggi dari tarif angkutan output bila input itu pertama, makan banyak tempat atau bulky, kapas atau kayu, 2 mudah rusak atau buah-buahan, 3 mudah pecah atau kaca, atau 4 berbahaya atau bubuk mesiu. Lokasi industri 3. Pada gambar di atas dapat dilihat bila biaya transportasi dari bahan baku ke industri lebih murah daripada biaya transportasi dari industri ke pasar, maka lokasi industri dapat diletakkan dekat pasar untuk meminimalkannya biaya transportasi sehingga mendapat keuntungan maksimal. Untuk kasus ini sebagai contoh adalah perusahaan mobil. Kurva biaya transportasi total pada lokasi input lebih kecil output atau bobot ideal baja biaya dari mobil, maka optimal perusahaan adalah lokasi output pasar orientis. Pasar disebut weight gaining. Tarif angkutan output lebih tinggi daripada tarif angkutan input bila output itu 1. Makan banyak tempat, yang kedua mudah rusak, yang ketiga mudah pecah, dan yang keempat berbahaya. Analisis tentang perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada transportasi dapat memperkirakan perkembangan 2 tipe kota, yakni kota berbasis sumber daya seperti kota kayu Samarinda dan kota baja Cilegon, dan kota pusat pemasaran seperti Jakarta Raya, Surabaya, dan Semarang. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak industri telah berubah dari orientasi transportasi ke orientasi lokal input. Karena inovasi dalam transportasi dan inovasi dalam produksi yang menurunkan bobot fisik dan input telah menurunkan tarif angkutan atau karena biaya tenaga kerja rendah. Trade-off antara biaya transportasi dan biaya input lokal dapat digambarkan sebagai grafik berikut. Seperti ini. Menurut gambar di atas, penurunan biaya transportasi telah menyebabkan perusahaan beralih dari orientasi transportasi ke orientasi masukan lokal. Biaya total adalah minimum bila lokasi perusahaan ada di lokasi sebagai lokasi tenaga kerja, tidak lagi di lokasi sebagai lokasi bahan baku maupun sebagai lokasi kota. Sekian.